kalau saat kita menghargai profesi itu, maka kita bakal profesi itu akan menghargai kita juga, ngangkat nama kita gitu kan. Besok nggak ada kerjaan nih, saya nggak berani tidur malam-malam teh. Saya takut besok nganggurnya kesiangan. Nganggur kesiangan. Oh cepetan sih Om. Iya, Jangan cepet-cepet. ntar bentar lagi kiamat gimana? Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Om. Ada Om Seno Bayu Aji. Hai. Ini Isun manggilnya Om. Om ya. Om aja. Om nggak apa-apa deh. Biar kelihatan Om. Om ya. Mau bilang gadun gak enak juga. Dipanggilnya Om Eno. Iya. Om Eno nggak apa-apa. Om Eno. Emang biasanya dipanggil banyak panggilan. Ada yang manggil AA, ada yang manggil Mas gitu kan. Juga ada. Gak apa-apa lah buat spesial untuk TEK manggil Om gak apa-apa. Oh nggak ada yang manggil Om. Banyak juga banyak. Kirain Isun yang biasa doang. di jalan-jalan tuh. Hah? Om bagi duitnya Om. Ya, betul. Pinter Isun. Om Eno Ya. apa kabar nih? Ya baik teh. Baik, Om Eno nih salah satu orang hebat Cirebon lah ya. Orang hebat ya. Iyalah. Ya syukurlah. Harus Sebenarnya saya bingung ya. Saya kesini diundang TEK ya sini. Saya mau ngapain ya? Bingung. Isun juga bingung mau Bingung nanya ya? apa, takut. Kalau kemarin saya lihat apa ini ngopi pasti podcastnya ngopi pasti ada yang lain tentang apa? Kayak model itu Cikin itu tentang musisi. Dia musisi. Oke lah ngobrolin musisi. Saya ngobrolin apa ya? Banyak katanya. Banyak ya? Iya kan Isun stalking dulu nih sebelumnya nih di Instagram Om Eno. Oh, iya? Om Eno tuh kesibukannya banyak banget nih. Banyak ya. Selain jadi bapak rumah tangga juga kan. Iya. Ya sekarang terus ini juga ngeband juga katanya ya. Saya ngeband juga dulu. Cuma kesiniinnya itu saya tinggalin soalnya saya kan fokus di advertising sebetulnya. Advertising, saya produksi advertising dan waktunya nggak kebagi untuk ngeband. Akhirnya ngeband tinggalin dan sekarang ini saya sempat ngeband juga lagi sih. Oh Itu masih. karena kebutuhan kepaksa. Kirain karena rindu gitu pengen ngeband lagi. Ya rindu juga sih karena ya pandemi kemarin ya 2 tahun kemarin ya kita sama-sama merasakan kan apa namanya efeknya itu, apalagi dunia saya saat itu saya lagi fokus di advertising. Itu kita banyak kegiatan outdoor, produksi di jalan di apa gitu kan kita nggak boleh tuh. Jadi order kan nol. Iya jadi hibernasi Akhirnya, dulu gitu. Betul. Akhirnya nah itu teh apa namanya alhamdulillahnya saya saat apa ya masih muda masih ngerintis, saya pelajarin semuanya dan akhirnya saat pandemi kemarin saya pikir-pikir cari ini loh solusi. Maksudnya apalagi nih skill saya yang bisa akhirnya kan inilah ada lagi kemarin saya itu diajak sama sekarang kan ada komunitas Cirebon Movie tuh. Cirebon Movie. Ya mungkin tahu deh dia Cirebon Movie itu yang bikin film gitu. Iya bikin film. Saat itu lagi pandemi. Saya lagi nggak ada pekerjaan ya advertising. Saya diajak sama temen. Disebutin apa inisialnya aja? Inisialnya aja apa disebutin? Disebut juga nggak apa-apa Om. Ya udah inisialnya aja. Inisialnya aja ya. Udah kayak ini Inisialnya Niken. Ya. Iya nama panjangnya nggak usah ya. Nama panjangnya nggak usah. Itu kan inisial aja. Iya inisial. Saat itu Niken ngajak saya. Niken dia katanya kita bikin ini yuk, bikin apa ya sesuatu yang buat ngisi-ngisi kekosongan kan pandemi kan sama-sama. Saya ada nih kenalan dari Jakarta itu fotografer sama sewa kamera namanya Umpam katanya. Oh gitu. Ya udah saya coba gabung di situ. Kita bikin apa ya kita di Cirebon yang bikin kegiatan tapi yang kira-kira masih bisa berjalan di masa pandemi kemarin ya. Akhirnya kita bikin film dan apa
yang mainnya siapa kan bingungnya gitu. Keder ya? Keder ya. Yang mainnya siapa? Ya udah kita aja yang main. Akhirnya kita main. Bikinlah film pertama Cinta Jalanan, terus Cinta Jalanan aja sampai tiga lah, episode 3. Terus film. Nah, Berarti yang mainnya Om saya Eno. saya main di film Asmono. Jadi saat itu ada ini deh. Ada Hari Guru. Kita mau ngobrol Hari Guru itu. Ayo bikin film buat peringati Hari Guru. Nah, yang jadi gurunya siapa? Oh, nggak tahu. Akhirnya saya ingat sama guru saya dulu lagi SMA. Namanya Pak Asmono. Ya udah, ini aja Asmono judulnya karena guru saya dulu Asmono. Ya udah, yang main siapa? Ya udah, idenya kan dari Aseno kata Niken, ketemu. Aseno aja yang main. Akhirnya saya jadi peran utama di situ. Bukan Pak Asmononya. Bukan, karena Pak Asmono kan udah tua. Guru SMA kan. Akhirnya saya main lah di situ di film Asmono itu. Itu pertama kali main film. Kali teh. Saya juga nggak tahu itu istilah dalam perfilman apa. Ya, asal main harus aja gimana gitu. Skrip gimana gitu. Akhirnya asal main. Nah, saya peranin 2 karakter lagi itu saat itu tuh. Jadi ceritanya film Asmono itu saya peranin, sebenarnya Asmono itu kan intel mau ngemberantas narkoba di sekolahan. Di sekolahan nyamar jadi guru. Jadi saya kan mainin 2 karakter. 2 karakter. Akhirnya ya udahlah berjalan gitu. Kita syuting 3 hari lah, 2 hari 3 hari. Akhirnya pas rilis itu tepat di Hari Guru. Dan nggak nyangkanya belum 1 hari tuh viewernya udah 1.000. Itu banyak yang suka. Ada responnya gitu tuh. Ya mungkin. Nah, habis dari itu kita semangatnya makin besar, terpacu lagi, hampir sampai sekarang kita bikin yang lebih besar lagi, film layar lebar gitu. Ya, ini sedang berjalan sih. Sekarang main lagi juga? Sekarang main lagi di balik layar. Film yang layar lebar ini, proyek film layar lebar ini saya main lagi. Tapi mainnya peran pembantunya lagi gitu. Apa tuh? Jadi gimana tuh? Iya. Figuran yang kelihatan kakinya banyak. Kalau ekstra sih enggak sih. Enggak juga loh. Saya enggak sekelas gitu. Ada lumayan juga. Apa ya? Kan karena gini teh. Di film project ini, film yang layar lebar ini karena didukung semuanya pure dari Cirebon semua. Dari tim produksinya, dari talentnya, semua dari Cirebon semua. Dan talentnya aja ada puluhan lah, banyak ya yang kemarin ikut casting tuh. Casting aja ada ratusan, jadi diseleksi lagi jadi puluhan. Dan Niken itu kan dia script writernya tuh. Dia bikin peran gimana caranya talent yang puluhan itu naik semua di film itu. Cuma idealnya kan kita misal mau genre, kalau misalnya film horor atau film apa ya, action atau apa, itu kan pemeran paling 4 orang atau 2 orang yang dominan ya. Iya, yang ini puluhan orang gimana coba bikin film apa itu kan yang kira-kira semua talent itu naik. Akhirnya genre-nya ngambilnya drama trailer gitu, akhirnya semua naik. Dan ya lumayan walaupun saya dapat peran sedikit di situ, layar lebar teh. Iya. Gila, bangga lah ya Om. Ini lagi proses ya, belum selesai lagi proses. ya. Baru proses reading. Bukan reading, digging. Nanti mau proses reading. Itu. Semangat, filmnya nggak sabar, kita juga mau nonton ya nanti. Itu asli loh teh, asli Cirebon. Semuanya pemerannya orang Cirebon semua ya. Asli Cirebon semua. Sampai apa namanya? Semua ya tim, dan kita bukan didukung sih, didukung lah sama Disbudpar Kota Cirebon. Sama Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ya. Nah di Cirebon Movie itu kan saya divisinya kan departemennya musik deh, karena basic saya musik dan produksi. Produksi maksudnya tukang-tukang angkut-angkut gitu kan. Oh, produksi itu tukang angkut-angkut ya? Tukang bikin apa gitu, misalnya kita persiapan ada properti apa ya saya itu yang itu, dan musik kan gitu kan. Nah di musik itu kan ada soundtrack kalau film teh. Kita nggak bisa kan misalnya pakai lagunya siapa gitu kan, ya nanti kena klaim hak cipta. Jadi otomatis saya bikin lagu. Bikin lagu di film-film Cirebon Movie yang sebelumnya itu ada 5 film itu lagu saya semua. Itu dadakan bikin lagunya.
recording sendiri, bikin sendiri. bikin sendiri Betul, clothingnya. karena nggak ada lagi yang bisa. Nggak mandiri sekali Om Eno Ya, ini. ya kan karena itu krunya cuma 4 itu. Iya pas Cirebon Movie itu awal-awal ya. awal-awal kan. Heeh. Sekarang aja udah banyak. Jadi, nah udah banyak itu saya nggak percaya diri teh bikin lagu. Ya akhirnya udah Cirebonnya. Nah Cirebon kan banyak potensinya tuh. Jadi dilombain lah bikin lagu gitu kan. Oh pas untuk film sekarang. Kemarin baru selesai lomba soundtrack, cipta soundtrack film Pulang itu di Cirebon Movie itu. Ya lumayan meringankan beban saya juga sih. Oh curhat. Gak usah ngarang-ngarang lagu lagi. Jadi film-film sebelumnya masih Mas Eno, masih Om Eno, sekarang udah Tuh. punya orang Sekarang lain. udah ada pemenangnya. Itu teh. Keren. Terus Om Eno sibuk ngelukis juga. Nah iya ngelukis juga. Itu gara-gara pandemi juga. Mau ngapain gitu Sebenarnya bingung. kalau ngelukis hobi deh. Oh Hobi. emang suka. Jadi di depan rumah saya itu ada dinding pabrik. Saya kan rumah di depan ada dinding pabrik. Pemandangannya itu langsung dinding deh. Iya betul. Buka pintu, Tara. Jadi emang itu dinding temboknya itu ada 30 meter tuh. Jadi buka rumah itu udah langsung tembok besar lagi tinggi kan gitu. Akhirnya saya pikir ini kok tiap hari saya buka pintu kok pemandangannya gitu aja. Yang lain sih buka pintu apa gitu ya. Buka pintu mall gitu kan. Buka pintu sawah gitu kan. Ini buka pintu tembok. Waduh. Akhirnya ya memang saya hobi ngelukis juga sih, hobi ngelukis. Dan saya ngelukis itu belajar sama Pak Herman. Pak Herman itu orang Medan teh. Jadi saya sengaja saat tahun 2001 saya ke Medan. Buat belajar. Ya, cuma belajar melukis sama dekorasi styrofoam, bikin patung. Itu. Saya Jauh-jauh. jauh sekali. Karena teman saya itu di Pak Herman itu dia maestro lah, dia pelukis hebat gitu. Saya belajar sama dia. Akhirnya ya cuma dapat ilmu aja. Saya pulang lagi, saya banyak dapat ilmu dari dia. Nah, salah satunya ngelukis itu. Nah, saya bikin lah mural tuh di depan rumah itu kan. Izin. Gak usah izin. Serius? Langsung aja. Vandalisme. Parah emang. Kan saya muralnya itu mural bukan yang ini error apa? Yang font apa? Tulis. Font 80 yang itu yang lagi yang viral yang dihapusin tuh. Apa ya? Apa Lupa sih deh. namanya? Tahu ya? Ya Mas. Iya. Yang font apa gitu ya? Yang kemarin lagi viral tuh ada mural-mural Iya yang ada mural tapi lupa tulisannya lupa, apa. nanti coba ini dicari tuh. Kan saya nggak kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin dihapus sama Satpol PP teh. Atau enggak kayak Eno cinta apa Yang gitu tulis-tulisan. Tapi saya lebih ke ini sih, mural saya lagi kemarin itu lebih Gambar ke apa tuh? pandemi deh. Pandemi. Jadi lebih ke saya bikin di depan rumah itu tentang menggambarkan kondisi tahun 2000 ya ini pandemi ini. Biar nanti kalau sampai tua, sampai anak cucu saya lihat buka pintu, tuh tahun segitu ada bencana loh. Itu kan. Itu. Oh masih ada sekarang? Masih ada. Muralnya? Nanti tayangin ya di sini. Ada, Nanti kirimin ya fotonya, kirimin muralnya. fotonya. Nanti ada di bawah ini ya. Nah, Gambar yang tidak izin itu ya. habis dari situ, kepala dinas, asalnya gini teh. Jadi di depan alun-alun balai kota itu komunitas pelukis Cirebon, SKAT kalau nggak salah namanya itu, bikin ngelukis bola. Yang bola-bola bunder-bunder itu yang ya. bunder-bunder itu ya. Ya itu. Nah, bola itu kan ada 10 pelukis hebat lah di Cirebon saat itu tuh. Nah, saat itu kita Cirebon Movie bagian diminta sama Pak Kepala Dinas Disbud Par itu untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi kita di syuting gitu. Dan akhirnya ada satu bola tuh yang kosong tuh. Ini buat Cirebon Movie aja, siapa yang bisa ngelukis? Ya saya memberanikan diri, akhirnya saya ngelukis di situ. Ada lagi fotonya nanti saya kirim lagi. Ada lagi di bawah ini lagi ya guys. Ya, ada ya. Gambar apa kalau yang bola itu Om? Lebih ke movie Cirebon Movie. Oh Cirebon Movie. Mas Cirebon gitu. Nanti ada gambarnya. Gitu. Nanti dilihat di bawah ini Iya. biar ngerjain isap. Nah itu kan kalau lukis itu. Sebenarnya kalau lukis cuma buat apa ya?
kalau udah ngelukis tuh seneng tuh teh. Itu kalau Jadi buat healingnya kali ya. betul buat Jadi healingnya kayak pusing itu. banget kayak gitu, healingnya ngelukis sampai nggak bisa tidur Iya, itu. ngelukis saya itu kan desain juga saya juga. Desain Desain juga. itu kebutuhan juga sih memang. Saat itu saya kerja di vendor salah satu perusahaan rokok ya. Eh, Soalnya kalau perusahaan rokok itu kan kita kalau mau nge-branding atau apa gitu kan harus ada desain. Jadi saya dadak belajar desain dari mulai 2 dimensi sampai 3 dimensi saya pelajarin. Ya akhirnya bisa juga desain dan itu Jadi otodidak itu belajar semuanya sendiri otodidak ya. ya. Sebenarnya kalau basic saya kuliah itu di Stikom. Di Stikom. Saya manajemen informatika. Oh. Itu kalau misalnya harusnya saya jadi IT. Ya, Harusnya kayak ada di masnya. Fatek ya. Iya, harusnya kerja di sini saya itu ya. Harusnya bareng-bareng di sini. Tapi ijazah masih loh teh. Kalau saya ngelamar boleh nggak ya? Nanti tanyain Pak Budinya dulu. Jadi gitu. Kita gini, keluar sekolah itu saya tadinya mau ke Jogja gitu. Saya kan memang suka seni sih. Saya mau kuliah di kuliahan seni lah di Jogja. Akhirnya orang tua itu nggak ngizinin. Karena basicnya orang tua saya itu kan pegawai negeri tuh teh. Pokoknya pekerjaan terbaik itu pegawai negeri. Iya, Katanya kan gitu kan. PNS gitu Zaman ya. dulu kan. Saya kan nggak gitu juga kan. Akhirnya saya demo tuh. 1 tahun saya nggak kuliah. Saya ke Jogja belajar seni sama teman-teman apa gitu. Akhirnya disuruh pulang lagi tuh sama ibu tuh. So kamu mau kuliah di mana? Ceritanya saya kenapa ngambil kuliah di Stikom saat itu tuh karena saya sering manggung di situ. Teman-teman band saya di situ. Awalnya. Di sini aja deh, kuliah di sini aja deh. Saya ngambil apaan di Kok situ? kocak banget. Iya. Kenapa mau kuliah di sini? Suka ngeband di situ. Jadi sebenarnya semua cerita saya tuh nggak penting semua gitu tuh. Karena semua cerita saya yang terjadi, saya bisa ini asalnya dari nggak penting, ya kan? Ya kan saya kuliah di situ, bukan karena pengen. Saya juga ngambil jurusan tuh apa ya gitu. Bingung. Gini aja saya bingung. Ini mahasiswanya segini, yang terbanyak kan manajemen informatika. Oh, jadi Ya paling saya itu. Saya kan ada bidang konsentrasinya lagi kan. Apa ya? Ada teknik komputer, teknologi komputer, ada apa akuntansi apa gitu saat itu. Ya udah karena teman saya di situ, saya ikutan situ. Intinya mah nyenengin orang tua aja teh. Iya benar-benar. Ya, akhirnya saya kuliah lah di situ. Kuliah di situ dan nggak pernah masuk. Jadi di warung aja kan gitu kan. Bagus. Don't try. Jangan diikutin ini Om Eno. Udah lulus ya. Udah lulus. Wisuda tuh. Ijazah saya taruh lagi. Saya kasihin ke orang tua. Dan saya mau nunjukin ke orang tua itu saya nggak pakai ini loh gitu tuh. Akhirnya saya bisa sampai sekarang gitu tuh. Maksudnya saya pelajarin advertising sampai di dunia advertising semua apa ya keahliannya teh kan dunia advertising itu luas ya media reklame itu ada neon box jadi kalau untuk skillnya ada ngelas ada stiker ada branding ada matri kalau skillnya ada desain itu semua saya kuasain semua. Bisa semua gitu. Ngelas ya. saya bisa. Saya bikin billboard yang tinggi-tinggi itu saya naik-naik ke atas. Naik-naik bisa. juga. Iya. Saya kan apa namanya hobinya nukang. Hobi saya nukang. Gak mau diem gitu ya. Gak mau diem. Jadi itu ya memang apa namanya mungkin saya gini dulu sebelum saya pelajarin semuanya tuh ya sama ya seperti yang semuanya tuh ngelamar kerja tuh teh ngelamar sini kok nggak terima ya gitu kan akhirnya saya bosen dengan itu saya dibanding saya ngabisin waktu untuk ngelamar ini ya kan nggak diterima saya punya apa ya punya satu keinginan saya nggak mau nyari kerjaan tapi kerjaan nyari saya gitu. Akhirnya saya pelajarin, saya habisin waktu untuk belajar ini, belajar itu dibanding ngelamar ini, mendingan belajar ini, belajar itu kan. Akhirnya saya bisa ya terbukti kerjaan yang nyari saya, bukan saya yang nyari kerjaan. Bahkan debt collector juga nyari saya gitu. Kok serem ya yang gitu Om?
saking bisanya Iya, kan gitu kan. saking bisa segala Nggak, Bang. sesuatunya. Beneran juga nggak apa-apa. Om. Jangan kesini ya, debt collector. Iya nanti kalau ada podcast kayaknya tahu deh saya Iya, channelnya ya. iya nanti Iya, jadi iya. ini kita dong yang nanti yang diomongin. Ya itu Ja- tadi. Jadi ngebelok ya dari jurusan yang dipilih Ya karena dari kuliah. ya itu kan untuk nyenengin orang tua aja. Mhm. Orang tua, wah pokoknya ibu saya tuh sebelum diturutin keinginannya pasti ngomel terus. Jadi saya turutin nih saya kuliah, nih ijazah saya balikin lagi. Alhamdulillah saya nikah biaya sendiri, apa namanya segala macam gitu. Jadi sampai bisa punya pekerjaan, apa namanya. Jadi nggak nyambung kan. Harusnya jadi IT kan, gitu. Harusnya jadi. Dan saya juga nggak tahu, nggak bisa jadi IT. Nggak apa-apa lah, Ya, Om. Kayak emang udah jalannya udah kayak gitu ya, Iya, Om. minimal kan. Tapi saya yang dapatnya tuh karena saya desain itu kan butuh ya di komputer juga kan sama gitu kan. Ngoprek di komputer Iya, ya. komputer juga. Jadi kan buat teman-teman ngopi pasti juga yang misalnya kuliahnya disuruh orang tua nih kayak Om Eno kayak gitu kan. Jangan patah semangat terus mau ngapain lagi nih gitu kan. Bisa belajar gitu, belajar sendiri sesuai bakat sama hobinya kalian gitu apa kayak gitu kan. Seperti Om Eno ini sekarang udah kesibukannya Dan apa? itu juga saya terapkan ke anak saya teh. Anak saya yang pertama suaranya bagus, nyanyinya bagus. Yang kedua ngelukisnya bagus. Yang ketiga nangisnya bagus. Masih kecil tuh. Masih bayi. Jadi apa namanya? Tapi banyak yang nyaranin ikutin lomba dong, ikutin lomba pasti menang. Ya sekarang anaknya saya yang kedua aja ngelukisnya itu dia udah kelasnya doodle art loh. Doodle art tahu? Yang aneh-aneh gitu. Urban itu Oh, tapi itu lucu. dia feelingnya udah ke situ. Kelas 2 SD dia bisa ngelukis doodle art yang enggak seumum dengan itunya. Tapi dia diikutin lomba nggak mau. Tapi nggak saya paksa gitu. Iya. Kasihan itu. Iya, sesuai kemauan Biarin anaknya aja, aja. Om. Kan Om Eno ngerasain sendiri kalau dipaksain kayak gimana betul, iya. gitu Makanya itu kan. kan saya terapin ke anak juga gitu. Makanya itu teh. Ya, buat kalian yang punya anak. Jangan memaksakan. Ada yang belum nikah di sini? Hah? Belum, Om, itu Belum. masih pada muda-muda, Cepetan Om. loh. Hah? Cepetan. Kok cepetan sih, Om? Iya, Jangan ntar, cepet-cepet. bentar lagi kiamat gimana? Jangan cepet-cepet lah, kan gak buru-buru, gak cepet-cepetan nikahnya. Biarin aja, Om, mereka puas-puasin aja dulu, Om. Iya. Terus mungkin ada ini lagi tuh teh. Apalagi tuh, Om? Dari semua bidang yang saya Geluti. saya pelajarin, tapi ya semuanya ada standarnya juga sih teh. Maksudnya taruhlah misalnya lukis itu gimana sih gitu tuh. Saya lihat yang paling bagusnya gimana gitu. Ya kita harus ngejar itu kan. Nyanyi itu gimana, ya kan? Untuk seperti ini, ya saya harus ngejar itu. Jadi semua yang saya pelajarin ada standarnya. Dan jangan sampai misalnya kita disebut penyanyi, ya nyanyinya fals gitu kan. Ngasal gitu Nah ya, itu Om. sama aja di inilah, kalau misalnya sama aja di mungkin yang lebih ke apa ya, lebih ke komersilnya, lebih ke profesinya, advertisingnya. Advertising mungkin itu saya pikir gini, karena itu kan nanti ada satu nilai apa, nilai jual ya. Jadi mungkin kita misalnya produksi, tapi ini saya pernah podcast juga sama kayak gini, saya ngisi lagi tuh di Transmart, ada yang komplain teh. Kenapa tuh? Marketing ada yang komplain saat itu. Jadi saya bilang gini, saat marketing yang terbaik itu bukan cara penyampaiannya yang baik atau presentasi yang baik, tapi salah satu marketing terbaik itu kita punya kualitas baik, kita produksi, kita menghasilkan kualitas yang baik, maka itu jadi marketing yang baik juga. Ya kan? Jadi kalau misal kita bikin satu produk, maksimalkan, maksudnya gimana sih yang baik itu kan? Dengan kita menghasilkan produk yang baik,
itu otomatis bakal balik lagi kan orang yang pesannya itu. Jadi kan itu kan bagian dari satu marketing yang baik juga dibanding kita harus mempresentasikan gitu kan. Ngomong gitu ya, ngomong Iya, aja ngomong produknya aja. jelek ya, Betul. sama aja nggak ada yang beli, nggak ada yang suka gitu Jadi ya. kita nggak perlu susah-susah presentasi. Dan saat itu saya ngomong kayak gitu, ada yang komplain marketingnya, mungkin mereka merasa itulah gitu. Tapi memang prinsipnya gitu karena saya bukan orang marketing. Oh, iya. Kita hadirkan marketing yang komplainnya. Jangan. Tapi emang bener juga Om, emang harus produknya lah yang dibaikin Betul. dulu. Ya mungkin Yang kan produk. itu kan sudut pandang saya sebagai orang produksi, ya kan. Saya pikir ya bukan berarti kita nggak butuh marketing kan, marketing penting juga kan untuk itu. Cuma kita nggak ngapain kita presentasi bagus, ngomong yang enak, penyampaiannya enak kalau hasilnya kita itu nggak bagus kan gitu. Jadi maksud saya kan saat itu nggak perlu kita presentasi yang baik, ya kan. Padu asal apa biasa aja, standar aja, asal standar aja. Kalau hasilnya kita baik ya itu bagian dari marketing juga kan gitu. Betul, Nggak gitu. setuju. Jadi Setujumnya Om Eno jadi bukan? misalnya kita apa namanya mau bikin sesuatu atau misalnya nyanyi lah contohnya, kita mau jadi penyanyi, kita harus tahu dulu sih orang kita juga punya telinga kok bisa mendengar. Penyanyi yang enak itu yang standar yang gimana sih? Oh seperti itu, kayak Cikin Muhammad. Ya udah kita gimana caranya biar sama kualitas seperti Cikin Muhammad, baru kita jadi penyanyi kan begitu. Sama aja misal pelukis yang bagus itu siapa sih gitu kan. Kita mau kelasnya di mana loh, di Cirebon atau di mana gitu kan. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu banyak konsep, Banyak cincong dong. ya latihan aja dulu Iya, jalanin aja dulu gitu ya, apa maksudnya dan pasang target. pelajarin, heeh. Betul di situ. Belajar yang rajin lagi. Ya itu sih menurut saya teh. Ya, sip. Oke. Menurut saya begitu. Bidang yang dipelajarin Om Eno paling sukanya apa? Yang ada di Paling atas. sukanya saya Ngapain yang? tidur deh. Ya sama, itu si Isun juga rebahan gitu ya. Iya, rebahan santai, nganggur gitu kan. Saya justru Duit datang saking gitu. profesionalnya saya teh. Saya kalau misalnya besok nggak ada kerjaan nih, nganggur nih, kan berarti nganggur tuh. Status saya nganggur. Kalau besok saya ada kerjaan lukis, status saya pelukis, ya kan? Berubah gitu ya. Iya, saat saya besok status saya nganggur, wah besok nggak ada kerjaan nih, saya nggak berani tidur malam-malam teh. Saya takut besok nganggurnya kesiangan. Nganggur kasihan. Gak mau. Iya, benar. Nganggur juga profesi buat saya. Iyalah. Iya. Itu Jadi kan walaupun saya nganggur, sebuah talenta juga. iya. Saya nggak mau nganggur kesiangan. Iya. Tetap harus Nganggur pagi-pagi harus bangun. pagi-pagi, Betul. bangun pagi, diawali pagi dengan nganggur. Jadi intinya mas, semua yang kita anggap itu suatu suatu profesi, ya berusaha dihargain lah. Itu kita hargain profesi. Kalau saat kita menghargai profesi itu, maka kita profesi itu akan menghargai kita juga, mengangkat nama kita gitu kan. Ya kita dikenal sebagai ini kan, itu profesi kan gitu. Hargai profesimu, gitu ya. Walaupun nganggur. Iya bener. Iya nggak apa-apa, emang bener. Iya, bener. Keren nganggur tapi tetap bisa hidup gitu kan. Iya. Maksudnya tetap ada duit buat makan. Itu kan keren Om. Iya. Iya keren banget Om Eno. Saat saya nganggur saya takut kesiangan nganggurnya. Harus tetap pagi-pagi bangun. Buat kalian yang nganggur di rumah, Ya, jangan sampai kesiangan. jangan sampai kesiangan. Tetap bangun pagi-pagi untuk menyambut kengangguran Anda. Karena nganggur itu profesi. Ah, iya betul. Om Eno makasih nih udah Oke, sharing-sharing iya, di Teh. Ngopi Pasti, udah mampir-mampir ke sini di tengah kesibukan yang padat banget. Enggak juga sih nggak pada. Oh berarti hari ini lagi nganggur. Hari ini Hari ini nganggur. lagi nganggur, makanya bisa Makanya mampir bisa, di Ngopi betul, Pasti. Sukses ke depannya, sukses Iya. juga film Cirebon Movie-nya Ya. dan amin. profesi-profesi lainnya. Jangan lupa lukis Isun. Oke, siap. Siap. Makasih Om Eno. Ya. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.